Di belakang saya ini adalah sebuah candi yang menjulang tinggi dan kokoh di tengah pemukiman warga. Candi ini diyakini sebagai Gapura Paduraksa Kerajaan Majapahit pada masa lampau. Inilah Candi Dermo, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Majapahit, kerajaan terbesar yang pernah ada di Indonesia, meninggalkan banyak situs-situs bersejarah yang tersebar di berbagai daerah. Yang saat ini masih menjulang dengan kokoh, salah satunya adalah Candi Dermo yang berada di Desa Candinegoro, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Candi bercorak Hindu ini dibangun pada tahun 1353 Masehi di bawah kepemimpinan Adipati Terung. Lokasinya yang berada di tengah-tengah pemukiman warga tak lantas menjadikan Candi Dermo ini hilang keautentikannya. Penelitian sejarah meyakini Candi Dermo adalah gapura atau pintu gerbang yang digunakan menuju bangunan suci yang dulunya ada di sebelah timur dari Candi Dermo ini, di mana terdapat bangunan induk yang ukurannya lebih besar dari Candi Dermo ini. Waktu kian berlalu, hingga akhirnya bangunan induk pun roboh tak tersisa. Sebenarnya, Candi Dermo juga banyak mengalami kerapuhan, hingga runtuhan-runtuhan puing-puing menyebabkan candi mulai tak terbentuk lagi. Sebelum pemugaran dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur pada tahun 2015, beginilah wujud asli dari Candi Dermo awal ditemukan. Nah teman-teman, jadi di samping saya ini batu bata dari proses pemugaran yang baru. Jadi ini adalah bangunan baru di masa yang sekarang ya. Untuk bangunan yang lama adalah yang ini, batu bata yang sama sekali tidak berlumut ya. Jadi batu bata yang lama ini benar-benar dia asli batu bata pada era Kerajaan Majapahit. Jadi tidak ada lumut dan masih bersih gitu ya. Kalau batu bata yang sekarang sudah berlumut dan berubah warna menjadi hitam. Pada zaman penjajahan Belanda pada tahun 1905 hingga 1913 dan 1914 hingga 1915 pernah dilakukan pemugaran Candi Dermo ini guna memperkuat struktur bangunan. Tetapi sangat amat disayangkan justru pemugaran itu telah merusak arsitektur bangunan Candi Dermo ini. Hal itu dikarenakan pemugaran yang dilakukan pada zaman penjajahan Belanda menggunakan material semen yang justru merusak arsitektur bangunan. Saya menelisik ke bagian dalam candi, dan ya, saya menemukan bangunan dengan menggunakan material semen, hasil dari pemugaran pada zaman masa penjajahan Belanda. Di bagian bawah candi, menggunakan batu andesit yang digunakan sebagai lantainya. Saya keluar dari bagian dalam candi menuju ke belakang candi, di mana itu yang berarti pintu depan dapat tembus untuk menuju ke belakang candi. Jadi secara keseluruhan, bangunan Candi Dermo ini yang berdiri megah saat ini terdapat 3 proses pembangunan dan 3 waktu atau zaman yang berbeda. Pembangunan pada zaman kerajaan, yaitu struktur batu bata kuno yang terlihat sangat bersih tanpa adanya lumut yang menempel sedikit pun, walau terlihatlah rapuh dan aus oleh proses penggaraman. Selanjutnya,
pembangunan pada era masa penjajahan Belanda, yaitu struktur batu bata yang telah dibangun dengan menggunakan material semen yang terlihat di dalam candi dan bagian atas candi. Pembangunan terakhir yang dilakukan pada saat tahun 2015, yaitu pemugaran yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, yaitu struktur batu bata yang baru yang justru ditumbuhi lumut dan berubah warna menjadi menghitam. Dari segi gaya, arsitektur, dan bangunan, para ahli arkeolog menduga Candi Dermo berasal dari abad ke-14. Secara keseluruhan, arsitektur Candi Dermo merupakan gapura yang berbentuk Garuda Paduraksa. Garuda Paduraksa adalah gapura yang bagian atasnya menjadi satu. Gapura Bajang Ratu, bekas peninggalan kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan, adalah gapura yang serupa dengan Candi Dermo ini. Bahan terbuat dari bata merah dengan ketinggian 13,5 meter sebelum pemugaran dan menjadi 15 meter setelah dilakukan pemugaran. Terdapat yoni dan blok-blok batu yang tersusun rapi di depan lokasi candi di dekat pintu masuk. Hanya inilah yang tersisa. Sebenarnya ditemukan sebuah struktur bangunan sumur kuno dan benda-benda purbakala lainnya di sekitar lokasi candi, serta ditemukan beberapa batu-batu relief. Beberapa arca juga ditemukan, salah satunya berbentuk manusia bersayap, serta arca Garuda. Namun, arca-arca yang ditemukan itu kini telah dimuseumkan di Museum Trowulan guna untuk penyelamatan. Selain merupakan pintu gerbang suci untuk masuk ke dalam kawasan Majapahit, yang menarik adalah Candi Dermo menjadi tempat persembunyian ketika terjadi perang di Majapahit. Walaupun nyatanya bagian dalam candi sempit namun bisa menampung masyarakat area Candi Dermo kala itu. Hingga saat ini, Candi Dermo masih digunakan untuk ritual keagamaan bagi kepercayaan Hindu-Buddha, baik masyarakat sekitar maupun di luar Sidoarjo. Beberapa dari mereka juga tak hanya mengunjungi candi untuk wisata sejarah, tetapi tak jarang juga mereka datang untuk melakukan ritual kepada Sang Hyang Widi atau dewa-dewa yang mereka percayai. Seiring berjalannya waktu, banyak situs-situs bersejarah yang ditemukan di Indonesia. Salah satunya adalah Candi Dermo Sidoarjo ini. Oleh karena itu, sebagai warga Indonesia, kita wajib melestarikan segala situs-situs yang bersejarah di Indonesia. Saya Dianovita dari channel YouTube Wisata Sejarah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih.